Dia juga diyakini selalu menggunakan mayat-mayat tadi. Dia ini sebenarnya sudah dirasuki iblis. Dia diyakini sudah membunuh lebih dari 200 orang. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, di malam minggu ini Nadia akan kembali membawakan sebuah cerita serial killer. Udah banyak kali Wawa yang udah menanti-nanti kisah soal serial killer. Memang tidak bisa selalu aku upload soal serial killer, Wak. Berbahaya kadang-kadang itu ya. Biar kalian tuh nggak dapat asupan sadis-sadis terus, Wak. Aku pula yang seram di sini. Tapi by the way, ini memang setnya agak sedikit berbeda karena aku memang lagi keluar kota, nggak di Jogja. Lagi ada kerjaan sedikit, jadi makanya ini agak sedikit berbeda. Enggak. Tetap ini cuma sementara aja, Wak. Oke, jadi di video kali ini Nadia akan membahas seorang serial killer bernama H.H. Holmes atau H.H. Holmes yang merupakan pembunuh berantai yang berasal dari Amerika, di mana dia ini menggunakan hotelnya untuk menjebak dan memutilasi para korbannya. Rangkaian pembunuhan yang dilakukan oleh H.H. Holmes ini terjadi sekitar tahun 1891 sampai 1894. Dan kalian tahu berapa korban dari H.H. Holmes ini, Wak? 200 orang. Banyak kali. Memang iya. Tapi memang Wak ya, selain dia ini terkenal sebagai pembunuh berantai, dia ini juga dikenal seorang penipu ulung yang mampu melakukan pemalsuan terhadap asuransi, Wak. Jadi gimana kisahnya? Check it out. Iya. Ntar dulu, sebelum aku masuk videonya aku mau ngasih rangkaian terakhir dari Aesthetic, yaitu Gel Micro Exfoliating Scrub. Scrub ini sangat berguna sekali khususnya untuk kulit kayak aku yang berminyak dan juga banyak komedo. Kenapa aku pilih gel ini? Karena walaupun scrub, butiran scrubnya tuh kecil-kecil gitu, halus, jadi kayak nggak kerasa kasar gitu waktu diolesin di muka, wah. Dan produk ini dibuat dari bahan-bahan alami, yaitu apricot seed, volcanic ash, dan olive oil, yang manfaatnya udahlah nggak usah diragukan lagi ya kan. Dan yang paling aku suka dari gel ini, Wak, selain manfaatnya, aku tuh suka kemasannya tuh loh, Wak. Super fun, praktis, dibawa kemana-mana gampang, dan harganya sangat-sangat terjangkau. Satu lagi, Wak, ini nih nggak cuma bisa dipakai sama cewek aja, tapi cowok juga. Aku tahu di sini nih banyak cowok-cowok diam-diam nontonin aku juga kan. Kalian pakai ini kalau kalian punya juga kulit sensitif kayak aku, berminyak, berjerawat, komedo banyak, pakai scrub. Dan selain itu juga scrub ini sangat aman untuk bumil dan busui. Kalau kalian berminat untuk mencoba, monggo klik linknya aku sertakan di description box di bawah. Selamat mencoba. Terima kasih Aesthetic. Oke, Wak, jadi sekarang barulah nih kita masuk ke kisah soal H.H. Holmes ini ya. Check it out. Nah, jadi Wak, seperti yang aku kasih tahu tadi, kalau memang H.H. Holmes ini adalah pembunuh berantai yang berasal dari Amerika yang sudah banyak memakan korban dengan cara mengumpan para korbannya ini untuk tinggal di hotel lantai 3 yang dia dirikan. Dan di hotel itulah yang digunakannya sebagai tempat untuk membunuh dan memutilasi para korbannya. Dia diyakini sudah membunuh lebih dari 200 orang, tetapi dia mengaku hanya membunuh 27 orang aja dalam kurun waktu 3 tahun, yaitu tahun 1891 sampai 1894. Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian Chicago mengungkapkan setidaknya ada 9 mayat yang diidentifikasi sebagai korban Holmes ini tersebar di berbagai daerah. Korban-korbannya itu kebanyakan wanita yang dia rayu untuk tinggal di hotelnya ini, dan mereka pun termakan rayuan dari Holmes ini untuk menginap di hotel itu. Dan tidak hanya itu saja, Holmes ini juga dikenal sebagai penipu ulung yang mampu melakukan pemalsuan terhadap klaim asuransi. Dan memang, Wak, kebanyakan klaim asuransi yang dia gunakan itu berasal dari korban-korban yang sudah dia bunuh, Wak. Holmes ini akhirnya ditangkap oleh tim kepolisian setelah mendapat laporan dari rekannya sendiri bernama Hedgepeth. Karena pada saat itu Holmes ini sempat menjanjikan bayaran gitulah untuk si Hedgepeth ini, tapi nggak dikasihnya, Wak. Makanya merayu Hedgepeth ini kan diadukannya lah itu si Holmes ke kantor polisi. Dan polisi akhirnya berhasil menangkap Holmes ini di Boston dengan surat penangkapan atas pencurian kuda di Texas. Nah, setelah tertangkap karena pencurian kuda itulah, Wak, penyelidikan dimulai di propertinya si Holmes ini, yaitu bangunan yang digunakannya sebagai hotel. Dan ternyata, Wak, setelah diperiksa oleh kepolisian, di hotel itu mereka menemukan sesuatu yang luar biasa aneh dan rumit. Nah, sebelum aku masuk ke rangkaian kejahatan yang dilakukan oleh Holmes ini, aku akan memberitahu kalian sedikit soal kehidupan awal atau latar belakangnya H.H. Holmes ini, Wak, ya. Check it out. Nah,
Jadi Wak, sebenarnya H.H. Holmes ini dilahirkan bukan dengan nama H.H. Holmes, tapi dia terlahir dengan nama Herman Webster Mudgett. Dia lahir di kota Gilmanton, New Hampshire pada tanggal 16 Mei 1861. Dia ini adalah anak dari pasangan imigran dari Inggris yang bekerja sebagai petani. Semasa kecilnya si Mudgett ini, kita panggil dia Mudgett dulu ya Wak, sering menerima kekerasan dari bapaknya. Dan semasa kecil dia ini juga dikenal sebagai anak yang cerdas dan memiliki ketertarikan terhadap obat-obatan, dan juga dia dikabarkan suka menyiksa hewan sejak kecil Wak. Nah nanti nih ya, hewan-hewan yang didapatin itu dipotong-potongnya, dimutilasi-mutilasinya Wak, seolah-olah dia ini sedang melakukan operasi. Dan by the way ada juga laporan yang mengatakan ini setelah si Holmes itu ketangkap, dia ini pernah membunuh seorang temannya dengan obat-obatan yang dia buat. Jadi obat-obatan yang aku sebutkan tadi itu bukan narkoba Wak, tapi betul-betul obat-obatan ini medis lah gitu. Dia suka bereksperimen membuat obat-obatan itu. Nah katanya dia itu pernah membunuh temannya dengan ramuan yang dia buat itu. Nah terus di usia 16 tahun si Mudgett ini diubahnya lah itu baru namanya jadi H.H. Holmes atau Henry Howard Holmes setelah dia tamat SMA. Nah waktu dia tamat SMA itu Wak, dia nggak kuliah, dia langsung nikah. Dia menikah dengan seorang gadis bernama Clara pada tanggal 4 Juli 1878. Kemudian setelah menikah dia ini bekerja sebagai pengajar untuk bisa mengumpulkan uang, dan uangnya itu nanti akan digunakannya untuk bisa masuk kuliah. Akhirnya setelah tabungannya cukup, Holmes ini pun langsung mendaftar di Universitas Vermont pada saat usianya 18 tahun. Tapi pada saat itu karena dia tidak puas dengan kampus yang dia pilih itu, akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari kampusnya setelah 1 tahun belajar. Terus di tahun 1882 dia diterima di Universitas Michigan, Fakultas Obat dan Bedah Wak. Di sana Holmes mempelajari anatomi, obat-obatan serta pembedahan pastinya. Dan di sana juga dia ini bekerja sebagai asisten dosen di sebuah laboratorium anatomi kampusnya. Karena kepintaran dan aksesnya terhadap laboratorium anatomi tadi membuat si Holmes ini bukan sekedar tekun belajar aja, tapi dia tuh berpikir agak lebih jauh gitu, agak lebih lebih nggak betul gitu. Karena dia udah kepikiran untuk melakukan aksi penipuan asuransi, di mana dia ini suka mengambil mayat di laboratorium anatomi tadi. Kalau nggak salah istilahnya kadaver tuh, mayat yang digunakan untuk mempelajari ilmu kedokteran lah. Nah terus mayat-mayat itu dicurinya terus dijualnya untuk membuat klaim palsu asuransi. Nggak cuma itu aja Wak, dia juga diyakini selalu menggunakan mayat-mayat tadi untuk bahan eksperimen obatnya atau ramuannya tadi tuh. Terus seminggu sebelum kelulusannya, di tahun 1884, istrinya si Clara tadi pergi meninggalkan si Holmes dengan alasan dia ini sering mendapatkan kekerasan dari suaminya, si Holmes ini. Clara ini juga sempat menuliskan surat kepada teman-teman si Holmes bahwa selama dia ini hidup dengan si Holmes, sangat sedikit informasi yang dia ketahui soal suaminya ini. Dan setelah ditinggalkan oleh istrinya, Holmes pun pindah ke Philadelphia dan bekerja sebagai apoteker Wak. Di mana pada saat itu dia pernah membunuh seorang pasien karena salah kasih obat. Dan karena dia menyadari dia sudah melakukan malpraktek, dia pun akhirnya meninggalkan kota tersebut lagi untuk menghindari penangkapan dirinya Wak. Terus, di bulan Agustus tahun 1886, Holmes sampai ke Chicago setelah sering berpindah-pindah untuk menghindari kasus malpraktek yang dilakukan di tempat sebelumnya. Nah, di Chicago ini, dia bekerja sebagai seorang apoteker di sebuah toko obat milik seseorang yang kebetulan pula alumni kampusnya, Wak. Nah, selama bekerja di apotek itu, karir Holmes makin meningkat. Dibuktikan dari kepintaran dan semangat kerjanya yang tinggi, hingga akhirnya dia ini mampu membeli toko obat dia sendiri. Gak cuma itu aja, Wak, si Holmes ini juga berhasil membeli sebidang tanah di seberang apoteknya untuk membangun sebuah bangunan yang nantinya akan dia gunakan sebagai tempat dia bekerja dan juga digunakan untuk membangun penginapan. Kenapa dia memilih membangun penginapan atau hotel ini? Karena pada saat itu di Chicago mau menggelar pameran besar di tempat itu, Wak. Dan Holmes langsung berpikir, wah ini ada cuannya nih kalau aku bangun hotel di situ. Nanti orang pasti banyak datang ke pameran itu, nanti cari penginapan, ya udah nginap tempat aku gitu. Akhirnya pembangunan dari hotel itu dimulai di tahun 1887, di mana hotel tersebut dibangun dengan 3 lantai. Lantai pertama digunakan sebagai toko eceran dan apotiknya, sementara lantai 2 dan lantai 3 digunakan sebagai hotel atau penginapannya. Tapi ternyata, Wak, bukan hotel sembarang hotel yang dia bangun. Dengan rasa penasaran dan imajinasi gilanya ini, Homer melengkapi gedung hotel ini dengan jalan-jalan kecil di sebalik dinding. Dia juga menjadikan banyak ruang kedap suara dan pintu-pintu jebakan, Wak. Seluruh ruangan yang ada di dalam gedung itu terhubung dengan aliran pipa gas yang dapat dia kendalikan dari kamar tidurnya sendiri.
Setiap lantai juga terhubung dengan seluncuran yang mengarah ke basement gudang. Gudangnya ini nantinya akan dijadikan Holmes sebagai ruangannya untuk melakukan eksperimen. Tukang-tukang dan arsitek yang membangun bangunan itu sering diganti-gantinya, Wak. Supaya apa? Supaya mereka tidak bisa memahami seluk-beluk bangunan tersebut selain dirinya. Nah, setelah dia bangun hotel itulah, Wak, dia udah mulai nih melakukan rangkaian pembunuhan terhadap korban-korban yang merupakan tamu-tamu dari hotelnya ini. Nah, orang pertama yang diyakini sebagai korban pertamanya si Holmes ini adalah seorang wanita bernama Julia Smith. Julia Smith ini adalah seorang wanita yang berhasil dirayu oleh Holmes untuk bisa bekerja di apoteknya si Holmes, Wak. Dan setelah Julia ini setuju, Julia pun dipujuk lah sama si Holmes untuk nginap. Udah, kok nggak usah ngekos, nggak usah tinggal di mana-mana lagi. Kok nginap aja di hotel aku. Kan tinggal naik aja tuh ke lantai 2, kata si Holmes. Dah, kok nggak usah bayar. Kok bawalah itu anakmu, kok tinggal di sini, kata dia gitu. Ya maulah si Julia ini ya kan. Dah, diangkutnya lah anaknya, dibawanya lah ke hotel Holmes itu. Terus setelah itu, Wak, Julia dan anaknya langsung dikabarkan hilang oleh saudara-saudara Julia tepatnya pada hari sebelum Natal di bulan Desember tahun 1891. Nah, selain si Julia ada lagi nih wanita lain, yaitu seorang wanita bernama Emmeline Shigren yang juga diajak si Holmes untuk bekerja di apoteknya untuk menggantikan si Julia Smith. Terus nggak lama kemudian hilang juga nih si Emmeline, tepatnya di tahun 1892. Di tahun yang sama ada lagi seorang wanita yang dikabarkan menghilang bernama Edna Van Tassel, di mana dia ini adalah seorang wanita yang menyewa hotelnya si Holmes, Wak. Dan yang salah 3 orang itu ada lagi 2 orang berikutnya. 2 saudara perempuan bernama Minnie dan Annie Williams yang dikabarkan memiliki hubungan percintaan dengan si Holmes ini ikut menghilang juga setelah nginap di tempat si Holmes, Wak. Lalu di tahun 1893 pameran besar di Chicago itu pun berlangsung. Banyak ini kan orang-orang yang berdatangan dari luar kota Chicago. Untuk apa? Untuk mengikuti pameran ini ya kan. Dan juga kebanyakan dari mereka memilih untuk menginap di tempatnya si Holmes, Wak. Tapi setelah nginap tempat Holmes banyak juga laporan orang hilang selama pameran itu diadakan. Nah, pada saat itu kepolisian belum mencurigai si Holmes nih, Wak. Karena apa? Karena korban-korban yang hilang itu merupakan korban-korban pendatang dari luar kota Chicago, sehingga sulit mencari keberadaan mereka. Padahal udah mulai hilang tuh orang-orang itu, berhasil dijebak oleh si Holmes. Nah, terus cewek-cewek itu kemana, Wak? Jadi Holmes ini memang menargetkan perempuan. Kenapa? 1, gampang dirayu. Kedua, tenaganya juga nggak begitu sekuat laki-laki kan. Itulah kenapa si Holmes ini memilih korban-korban perempuan untuk bisa dia jebak ke dalam hotelnya. Terus orang-orang ini dijadikannya apa, Wak? Dijadikannya eksperimen. Selain itu, kalian tahu korban-korbannya ini dibuatnya tewas untuk bisa mengklaim asuransi, Wak. Jadi sebagian dari mereka ini sebelum meninggal, Holmes membukakan asuransi jiwa untuk mereka. Nah, terus setelah mendapatkan asuransi, barulah itu dibunuhnya lah orang-orang ini. Nanti dia klaim, dia dapatlah uang pertanggungan dari asuransi. Karena mulai tergiur dengan bisnis gelap ini, pada tahun 1894, Holmes kembali berniat untuk melakukan penipuan asuransi lagi. Tapi pada saat itu dia ini tidak berhasil menjebak korban untuk masuk ke dalam hotelnya, Wak. Terus dia berpikir lagi nih, Wak, gimana caranya aku nih bisa dapat uang asuransi tapi nggak ada mayat yang aku bawa. Langsunglah dia dapat ide baru, Wak, di mana dia ini langsung meyakinkan seorang temannya yang bernama Benjamin, dan Benjamin ini dimintanya untuk berpura-pura mati. Dan mayat palsu yang mirip sama si Benjamin ini akan diantarkannya lah itu ke asuransi supaya bisa mendapatkan uang pertanggungan dari asuransi itu, Wak. Karena kan si Benjamin laki-laki kan, dia gak takut nih mau menghabisi laki-laki. Diyakininya lah si Benjamin untuk melancarkan rencana busuknya ini. Nah, ide ini dia dapat dari kawannya yang namanya Hejepet tadi, yang akhirnya ngaduin dia nih, Wak. Nah, itu dia dapat dari si Hejepet ini. Dan Holmes pun menjanjikan si Hejepet ini uang $500 apabila aksi dia memalsukan kematian Benjamin itu berhasil. Dan Benjamin juga pasti dijanjikan mendapatkan upah juga ya kan. Nah, udahnya dibukakanlah itu asuransi atas nama Benjamin. Dan kebetulan pula dia ini kan punya akses untuk masuk ke laboratorium anatominya tempat dia dulu tuh loh, Wak. Apalagi dia seorang apoteker ya kan. Tamatan sekolah bedah pula. Dia dapatlah itu akses untuk mengambil mayat-mayat dari laboratorium anatomi. Nah, adalah itu mayat yang mirip sama si Benjamin ini, Wak. Dah, akhirnya dia bawa lah itu mayat yang mirip sama Benjamin itu ke kantor asuransi ya kan. Sampai di kantor asuransi, lembaga asuransi yang ada di sana tidak mau mencairkan uang asuransinya si Benjamin karena mereka nggak yakin kalau yang mati ini Benjamin nih.
Nggak Pak, nggak, ini bukan Benyamin. Bapak jangan coba-coba menipu kami, kata orang itu kan. Akhirnya alah, nggak berhasil nih, kata si Holmes. Balik Holmes kan, kesal dia. Ya kan karena dia harus cari mayat yang mirip kali sama si Benyamin kan, Wak. Pusing lagi dia. Pergi dia ke si Hejepet kan, weh kayak gimana nih nggak mirip mayatnya. Itulah kau coba cari lagi yang mirip, kata si Hejepet. Dan akhirnya Wak kan udah kepepet. Si Benyamin betul itulah yang diantarkan ke asuransi, Wak. Diapain si Benyamin dibunuhnya? Diracuninya Wak menggunakan cairan kloroform. Karena kan dia apoteker juga kan, paham untuk bisa buat orang pingsan. Pada saat si Benyamin ini datang ke hotelnya si Holmes untuk berbincang. Nah udah pingsan nih si siapa Benyamin, pingsan ini belum mati. Holmes langsung kemudian menyiramkan bensin ke badannya si Benyamin ini dan membakar tubuh Benyamin hidup-hidup, Wak. Pada saat itu Benyamin yang dari pingsan langsung terbangun, orang dibakar kok. Dan akibat tidak kuat menahan luka bakar yang dialami olehnya, akhirnya Benyamin pun meninggal setelah menahan luka-luka bakar akibat api yang menjalar itu, Wak. Nah, udah senang lah ini si Holmes ya kan. Bukan mirip lagi, Benyamin ini yang mati. Besoknya Wak langsung lah tuh si Holmes dibawanya lah mayat si Benyamin ini, diantarkannya lah itu ke kantor asuransi. Dia bilang, "Nih Pak, coba diperiksa, ini betul-betul si Benyamin, mana uang pertanggungan?" gitu. Tapi pada saat itu nggak mungkin lah dia langsung ngantar ke sana dia minta uang pertanggungan, enggak. Dia langsung mengarang cerita lagi. Dia bilang kalau si Benyamin ini meninggal akibat ledakan di laboratorium apotek miliknya. Diperiksa lah ya kan. Alah, betul pula Wak. Ya udah akhirnya dicairkanlah itu dana asuransi atas nama Benyamin kepada si H.H. Holmes. Nah setelah dia mendapatkan uang asuransi itu, dia pergilah ini ke rumahnya si Benyamin. Benyamin udah punya istri, udah punya anak, Wak. Nah supaya keluarga si Benyamin ini tidak menyadari kalau suami dan ayahnya sudah meninggal, dia bunuh. Dia bilang lah ke orang-orang itu, "Mbak, Dek, Om disuruh sama papa kalian jemput kalian untuk pergi ke hotelnya Om. Papa kalian lagi sakit," kata dia kayak gitu, "nggak bisa jemput kalian. Ayo sekarang kita ke hotel Om ya," kata dia gitu. Aja orang itu kan. Pergilah itu ke hotelnya si Holmes, Wak. Supaya apa? Supaya dia aman. Supaya mereka ini nggak mencurigai bapaknya, nggak balik-balik, orang bapaknya udah mati kok. Mereka nggak nyariin suami sama bapaknya. Mereka tidak mencurigai si Holmes. Holmes pun tidak dapat dilaporkan ke polisi karena mereka tahu terakhir kali bapaknya dipanggil oleh si Holmes untuk datang ke hotelnya untuk berbincang. Udah sampai di hotelnya tua. Ya udah dihabisin ya semuanya. Waktu itu ya anaknya si Benyamin ini masih kecil, padahal dua orang kecil-kecil dibunuhnya hidup-hidup di sana. Nah kalian masih ingat kan si Hejepet tadi itu loh, kan dijanjikan $500 kan. Iya sih memang sebenarnya ide yang ditawarkan oleh si Hejepet ini untuk memalsukan fisiknya si Benyamin ini nggak berhasil. Tapi kan sebenarnya si Hejepet tahu kalau misalnya si Holmes ini berhasil dapat uang dari si asuransi ini. Merajuk dia nggak dapat dia $500 yang dia janjikan sama si Holmes itu. Akhirnya dia ngadulah itu ke kepolisian, tapi dengan laporan, bukan laporan pemalsuan asuransi. Dia bilang si Holmes ini sudah mencuri kuda dia, supaya bisa memancing polisi untuk datang menggeledah hotelnya si Holmes dan bisa menangkap si Holmes, Wak. Dan akhirnya setelah mendapatkan laporan dari si Hejepet itu, polisi pun langsung datang ke hotelnya si Holmes kan, Wak. Pada saat polisi datang, Holmes udah nggak ada. Kosong bangunan itu, nggak ada orang sama sekali, Wak. Pada saat itu Holmes itu berhasil kabur karena setelah membunuh si Benyamin Hejepet ini, nggak tahu kenapa dia tuh kayak punya feeling kalau penipuan dia ini akan terungkap. Karena pada saat dia menyerahkan mayat palsunya si Benyamin itu kan dia sempat dicurigai sama asuransi kan, Wak. Terus tiba-tiba dalam waktu yang berdekatan Benyamin ini betulan mati. Jadi dari situ dia tuh udah nganggap, aduh ini nih kayaknya bisa ketahuan ini. Dia tuh udah mulai merasa takut tuh loh, Wak. Akhirnya betul setelah dia bunuh keluarga si Benyamin, dia pergilah itu pindah ke beberapa kota. Akhirnya setelah si Benyamin ini ditangkap, polisi pun melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya kan. Karena memang sebenarnya laporan dari si Hejepet ini juga belum ada bukti yang kuat. Inilah yang membuat kepolisian harus menunggu H.H. Holmes untuk dimintai keterangan, barulah itu dilakukan pemeriksaan atau penggeledahan. Waktu Holmes sudah ketangkap, nah itulah baru dilakukan pemeriksaan di bangunan hotel itu. Dan disitulah, Wak, waktu sudah dilakukan pemeriksaan, ditemukanlah mayat-mayat dari keluarganya si Benyamin ini, istri dan anak-anak yang masih kecil, terkubur di sebuah gudang bawah tanah milik si Holmes, Wak. Adanya aliran dana asuransi dan surat waris hak properti yang ditujukan untuk H.H. Holmes atas nama-nama korban yang hilang sejak tahun 1891 sampai 1894, Wak. Ditambah lagi pada saat itu
polisi menyelidiki penginapan milik Holmes dan terkejut setelah menemukan dinding palsu, kamar yang tidak memiliki pintu sama sekali, jalan-jalan kecil di balik dinding, dan sebuah ruangan yang berfungsi sebagai penyalur gas ke seluruh ruangan yang ada di bangunan tersebut. Dan yang bikin seramnya lagi, polisi menemukan tulang-tulang manusia yang sudah tidak lengkap ditemukan berserakan di jalan-jalan kecil di sebalik dinding-dinding bangunannya si Holmes. Dahlah kan Wak, setelah polisi berhasil menemukan tulang belulang itu, akhirnya Holmes langsung ditangkap, dimasukkan dalam penjara Wak. Akhirnya pada bulan Oktober tahun 1895, diadakan pengadilan untuk menghukum H.H. Holmes atas tuduhan kepada keluarga Benjamin. Dan di sini pun Holmes mengakui telah membunuh setidaknya 27 orang selama dia tinggal di hotelnya itu. Hal ini diakui oleh si Holmes karena polisi menanyainya seputar orang-orang yang hilang dan dipercaya orang-orang hilang tersebut terakhir kali ada di tempatmu. Dan di pengadilan pun Holmes mengatakan bahwa korban pertamanya itu adalah si Julia Smith tadi memang. Nah, awalnya memang korban-korban pertamanya ini dibunuhnya untuk kepentingan eksperimennya, bukan untuk malsuin asuransi itu pertamanya. Karena si Julia Smith, korban pertamanya itu, dibunuhnya setelah si Holmes ini gagal melakukan operasi aborsi di laboratoriumnya. Sementara kakak beradik tadi, si Minnie sama si Annie Williams, dibunuh setelah dipaksa oleh Holmes untuk masuk ke sebuah ruangan yang kemudian dialiri oleh gas. Nah, mayat-mayat korbannya ini juga sebagian dilemparnya melalui seluncuran yang terhubung dengan ruangan rahasianya dan terdapat di tiap lantai untuk mengurangi kecurigaan. Nah, setelah mayat-mayat itu berhasil sampai di ruangan rahasia itu, Holmes kemudian langsung memutih bagian organ korban-korbannya ini untuk dijual di pasar gelap Wak. Sementara mayat-mayat yang masih hidup diantaranya dijualnya ke fakultas kedokteran sebagai mayat untuk pembelajaran. Ada juga nih mayat yang dia simpan untuk bahan penelitiannya, dan sisa mayat-mayat ini setelah selesai dijadikan percobaan akan dilelehkannya menggunakan mesin pembakar atau zat kimia dan dibuang lewat saluran pembuangan yang ada di dalam hotelnya itu. Nah, setelah melakukan eksperimen, menjual organ-organ dari korban-korbannya ini ke pasar gelap, dia ini ngerasa cuannya dikit. Barulah itu dia mulai beraksi menjebak para korbannya untuk melakukan penipuan asuransi Wak. Dan di persidangan pun Holmes mengaku bahwa dia ini sebenarnya sudah dirasuki iblis yang memintanya untuk melakukan pembunuhan. Dia berkata bahwa setiap umurnya ini bertambah, penampilannya ini akan menyerupai iblis yang sedang merasukinya. Dan pengadilan pun memutuskan Holmes bersalah atas kematian para korbannya, dan Holmes langsung dihukum hukuman gantung. Walaupun sebenarnya banyak yang meyakini bahwa korban dari si Holmes ini gak cuma 27 orang, tapi bahkan ratusan, karena memang banyak pendatang dari luar kotanya Chicago itu yang gak balik lagi ke kampungnya Wak. Dan dipercaya memang ratusan orang ini kebanyakan meninggal setelah pameran besar di Chicago itu, dan kemungkinan juga semuanya itu nginap di tempatnya si Holmes ini Wak. Tapi Holmes hanya dinyatakan bersalah untuk 27 orang itu aja. Nama dari 27 korbannya ini cuma berhasil ditemukan berapa tadi tuh? 7 ya kalau nggak salah. Sisanya memang tidak diketahui namanya, karena juga udah lama. Yang paling dikenal yang mereka-mereka yang pertama kali itu aja, sama yang terakhir si Benjamin dan keluarganya. Lalu kemudian Henry Howard Holmes menjalani hukuman gantung pada tanggal 7 Mei 1896 di penjara Moyamensing, dan sebelum digantung pun Holmes sama sekali tidak menunjukkan rasa ketakutan maupun kepanikan. Dia bahkan terlihat tenang dan ramah. Permintaan terakhir Holmes adalah dia meminta mayatnya untuk ditenggelamkan di semen dan dikubur sangat dalam, karena dia khawatir mayatnya ini akan dicuri dan dibedah kemudian dijual di pasar gelap, sama seperti apa yang dilakukan di korban-korbannya. Dan ketika menjalani proses penggantungan itu, alat eksekusinya sempat rusak Wak, membuat lehernya si Holmes ini gak langsung patah. Dia tergantung pada tali yang mengikat di lehernya dan baru meninggal setelah 20 menit tercekik. Dan kemudian kematiannya Holmes ini menjadikan bangunan hotel dan usahanya itu tidak lagi berpenghuni dan kosong dalam waktu yang cukup lama. Sebagian orang di sekitar bangunan tersebut mengaku sering melihat banyak orang menerobos masuk ke bangunan itu di malam hari. Ya kayak uji nyali gitulah. Dan terus gak lama kemudian lari keluar terbirit-birit ketakutan. Dan sebenarnya bangunan ini sering mengalami kebakaran Wak, tapi tetap aja bisa bertahan. Dan baru dihancurkan di tahun 1938.
Media berita menjuluki bangunan hotel milik si H.H. Holmes ini adalah kastil pembunuhan. Dikarenakan apa? Karena kasus pembunuhan yang terjadi di situ dan ruangan-ruangan yang membingungkan seperti labirin. Oke, jadi itu tadi kisahnya. Gimana menurut kalian? Aku akui memang kalau misal membahas soal serial killer ini memang seru ya, tapi sekali seminggu aja aku tuh agak megap-megap juga gitu loh ngasih sama kalian. Tapi gak apa-apa lah. Yang jelas dari semua cerita yang sudah aku sampaikan, semoga kita semua selalu mengambil hikmah dari apa yang terjadi dari kisah-kisah yang aku bawakan ini. Dan yang pasti yang selalu diingat, kalian harus tetap hati-hati dimanapun dan kapanpun kalian berada. Jangan gampang percaya sama orang, Wak. Gampang dipujuk sikit langsung diiming-imingi ini dikit langsung iya. Hati-hati, Wak ya. Semoga kita semua, keluarga yang kita cintai, selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terjauh dari hal-hal yang yang amit-amit kayak gini nih loh, Wak. Hati-hati ya, Wak ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.